Hai. Jadi karena gue bosen. Gue sebenarnya pengen. Gue tuh kesel. Kesel banget. Gue tuh bisa terima kalau kalahnya kalah telak gitu, kayak lawan yang pertama, kayak lawan Yami Remote gitu kan, kayak kalahnya jauh. Tapi kalau kalah, kalah Zapdos tuh nyesek banget boy. Kayak gue udah 2 kali dah kalah gara-gara kalahnya kalah tipis gitu, yang kayak gue tuh harusnya menang gue kalah. Yang di Pokemon kartu juga kayak gitu, kayak kenapa sih, gue gergetan banget, sedih banget. Kayak lu ngerti gak sih? Sedihnya tuh kayak gue lagi ditonjokin. Nyesek sih, apa ya, bukan sedih kayak gimana, sedih kayak nyesek gitu. Kayak gue tuh tahu kita tuh nggak kalah, gue tahu. Tapi kita emang nggak pernah dapet Zapdos sih dari internal qualifier kan, lawan Amazon juga kecolong Zapdosnya. Tapi gue bangga banget sama Valkyrie. Gue bangga banget sama Valkyrie. Kalian harus tahu. Gue mau bilangin di showroom, gak ada yang boleh take credit ini semua kecuali Valkyrie, karena yang sempat-sempatin buat latihan tuh kita, yang drafting, yang drafting Pokemon kita sendiri. Kita bukan pro player, main ranked di Pokemon Unite aja jarang. Tapi kita belajar sendiri. Tau gak sih tadi waktu kalah telak lawan Yami Remote, kita tuh langsung di atas tuh langsung kayak aduh ini gimana ya, kayak apa nih counternya nih. Dan sumpah lu pada harus tahu, drafting tuh susah banget. Drafting tuh susah banget buat kita yang bukan pro player ya. Dan kita harus pelajarin meta sendiri, itu pusing banget. Dan itu semua kita, it's all us, Valkyrie dan Kak Fajar, Kak Japra. Bangga banget sama Valkyrie. Kita tadi di belakang abis kalah sama Yami Remote, kita nontonin kan kayak game mereka. Terus kita kayak diskusi, ini nge-counter ininya gimana, nge-counter itunya gimana. Padahal kita udah nyiapin strat buat lawan Yami Remote yang kedua kali itu enggak. Bahkan sampai kita beli Unite license-nya. Tadi kita beli Unite license Pokemon ini. Kita sebenarnya udah latihan Pokemon lain, tapi kita nggak pakai karena menurut kita buat lawan tim attack itu masih bisa pakai draft kita yang lama, karena Absol sama Talonflame tuh masih lebih menang Talonflame kalau menurut kita ya. Udah kita udah nyiapin loh.
sebelum ini gue tuh sempat belajar Blastoise, Eldegoss sama Blissey. Dan Blissey lagi jelek kayaknya, nggak tahu. Tapi gue suka sih jadi support. Tadinya Wigglytuff tuh mau diganti karena lagi jelek katanya. Tapi ternyata Wigglytuff masih viable banget. Kayak Sing-nya itu guna banget as a support ya. Tapi Eldegoss itu lagi tier S, lagi bagus banget. Jadi kita tuh kayak bingung, ini tuh supportnya mau Wigglytuff aja atau mau diganti Eldegoss. Tapi gue tuh nggak bisa main Eldegoss. Ya sih, itu Zapdos kita emang nggak tahu kenapa kita kecolongan terus. Emang ultinya kita tuh kayak timingnya sih nggak bisa nge-timinginnya. Ini showroom penuh dengan penyesalan gue. Ya Wigglytuff emang bagus. Kalau mau fair-fairan dengan jam latihan main Pokemon kita yang cuma yang sangat limited, dan ya gimana ya lu kalau mau ngelawanin drafting anak-anak expert sama anak-anak ultra master, ya kita nggak ngerti meta gitu kan. Kita cuma lihat di YouTube, cuma lihat di wiki. Bangga banget sama Valkyrie, love Valkyrie. Gue tuh dari tadi udah sama Marsha tuh udah kayak, karena yang paling jago kan dia kan. Gue jadi ngerasa bersalah gitu loh, kayak ya maaf banget lah Sya. Marsha emang sering main sih, nggak jam terbang nggak bisa bohong guys. Kita nggak ada coach, kita latihan sendiri, ngepik sendiri. Dibantuin sih sama beberapa orang, tapi orang-orang yang bantuin kita ya bukan coach. Udah nggak main, kita udah coach Japra. Gak ada coach Japra tuh bener. Iya. Gue aja waktu main lawan Amazon sama Apsara itu belajar support itu malamnya banget. Gue baru pertama kali pakai Wigglytuff itu malamnya. Kan bagi-bagi role kan. Enggak, kita tuh tadinya kan pada attacker semua kan, biasalah kalau orang baru main ngepiknya apa, Sylveon, Alola Ninetale,
dan kita tuh bukan yang main ranket serius gitu. Dan bagi-bagi role sebenarnya Kak Jinan bisa support, cuman supportnya Kak Jinan tuh Eldegoss dan kita butuh speedster. Bener sih Zapdos yang menentukan. Gue sebel aja gitu, kayak kita udah susah-susah kan ya di awal. Itu tuh kita tuh udah ini loh ngerencanain kombo-kombonya segala gitu kan, kombo-kombonya semuanya udah direncanain, kecolong Zapdosnya. Terus udah kayak war kita yang dimana menurut gue kalau war tuh kita selalu menang, ya udah gitu kayak nggak ada artinya aja gitu. Gue sebel banget, gue nyesek banget. Yang shout call siapa? Kita selalu info sih. Aku selalu nanya karena aku support kan, aku harus di belakang kan. Aku selalu nanya mau maju nggak gitu, atau jaga dulu. Nah tapi tiap Zapdos kita diambil itu entah kenapa selalu ada satu gawang yang nggak ada yang jaga, kayak kosong gitu. Padahal kita udah bilang emang defaultnya kalau mereka dapet Zapdos kita mundur kan, emang harusnya kayak gitu. Tapi logikanya kalau mereka dapet Zapdos sebenarnya cuma punya dua pilihan, kita ngegolin balik atau kita kill. Karena mau di defend juga percuma gitu, kayak kan mereka Zapdos kan bisa langsung ngegolin gitu. Jadi kayak kalau udah Zapdos terus ngelihat gawang kosong tuh gue kayak kenapa sih gitu, kenapa dibiarin kosong. Jadi kalau udah Zapdos tuh sebenarnya nggak ada pilihan defense sih. Valorant juga gimana ya, Valorant itu butuh 5 orang yang bisa main, nggak bisa sih satu kegendong telak, tapi sejauh apa gendongnya? Gue gak kesel sih, gue sedih sih. Nih ya kalau udah Zapdos tuh harus kontes antara kita kill atau kita balas golin. Gue gak suka kalah konyol gitu, gak suka banget, makanya gue sedih. Kalau kalah sama Yami Remote yang pertama, oke, itu kita benar-benar outstrat mereka. Itu picknya mereka ajaib sih, kayak kita nggak ada yang pernah kepikiran gitu main combo Mama Swine, Alola, Ninetales gitu, mana ada yang tahu. Gue nggak tahu sih, karena mungkin emang gue jarang mantengin Pokemon Unite. Tapi terakhir gue cek tuh yang S tier tuh Eldegoss, Mama Swain tuh nggak ada di S tier gitu, bahkan dia kayak di C atau di D gitu. Dan Alola Ninetales ya
gue rada ngeremehin Ninetales sih jujur aja, karena menurut gue Ninetales tuh nggak guna. Nah pas gue lihat picknya mereka tadi awal, gue sama Kajinan tuh udah lihat-lihatan gitu kayak Ninetales apa nih gitu. Gue tuh udah tahu ini aneh karena picknya tuh aneh. Emang sih tier tuh bukan berarti nentuin lo bisa menang atau enggak, cuman kayak orang-orang tuh pasti milihnya yang viable dong, kayak oh ini lagi bagus ya dipakai dong gitu. Dan gua main ranked sama teman-teman gua nge-hover ke Ninetales saya gue dimarahin kayak ngapain lu pick Ninetales gak guna gitu. Ada yang nggak pick Ninetales, cuman ya kalau ternyata kalau kombo-kombonya jalan ya tetap sakit aja. Gantung yang main ya, benar. Iya kalau mereka ngepick yang makanya kayak gua latihan sama Valkyrie random match itu gue nggak pernah lihat ada yang pakai Mamoswine, nggak ada. Tadi gue lihat Mamoswine itu udah kayak aneh nih, aneh-aneh nih, karena nggak mungkin loh mereka sembarang ngepick kayak sesuai comfort hero nya tuh nggak mungkin, kecuali main buat have fun gitu. Ya mainnya combo. Iya, dan lagi-lagi gue nggak mantengin ya update-update Pokemon Unite, jadi gue tuh nggak tahu yang lagi bagus apa, yang lagi nggak bagus apa. Enggak sih, nggak nangis, cuma nyesek aja. Feeling gue juga mereka ada coach sih, lu bayangin aja deh, kayak kita itu drafting sendiri kayak no idea gitu, oh ini bagus dikomboin sama ini. Nah info itu tuh dari mana kalau nggak dari coach gitu? Lu tuh tau dari mana kalau ini combo sama ini tuh bagus? Draftnya itu bagus banget menurut gua. Ya menurut kalian deh, kalau mereka tuh menurut gua harus ada di tier apa buat bisa mikirin draft kayak gitu coba? Iya kan, draftnya kayak pro player. Bahkan gua itu latihannya scrim sama orang-orang yang ranknya tuh master satu tim gitu, master semua. Mungkin mereka nggak mikirin draft pick banget, cuman kayak ya emang cara mainnya kayak gitu draft rapi. Iya bagus sih. Rapi banget mainnya, kombo-kombonya jalan, dan kayak mereka tuh udah tahu oh harus kesini, harus kapan harus turun, kapan harus rotom, kapan harus ambil buff yang di tengah gitu. Sedangkan kita mau nentuin siapa mau ke atas aja kita bingung. Ya kalau lawan Yami Remote sih gue akuin sih itu udah di luar batas kemampuan kita ya.
Kayak itu gue nggak tahu berasal dari mana draft picknya yang super super bagus itu. Gue akuin itu keren banget, bisa kepikiran kayak gitu. Oh enggak, kalau chemistry Valkyrie juga punya. Gue bisa jamin chemistry-nya Valkyrie tuh nggak kalah guys. Cuman ya gue rasa kurang latihan aja sih, dan kita tuh nggak punya waktu buat push rank, tau nggak? Chemistry-nya Valkyrie tuh udah sampai level kita mengandalkan Nakama Power. Nggak, sumpah. Tapi kita bangun chemistry buat Pokemon ini tuh sampai di tahap dimana kita tuh tadinya nggak deket, jadi kayak temenan gitu, kayak makan bareng, terus kalau ngumpul ngobrol gitu. Iya, ternyata nggak semuanya bisa pakai Nakama Power guys. Gue juga penasaran sih mereka tuh persiapannya tuh kayak gimana sih sampai bisa matang banget gitu. Jujur penasaran. Dan gue sekarang malah takut kalau misalnya sewaktu-waktu ada event Valorant gitu, kayak please gue nggak sanggup gue kalau disuruh, kalau maksudnya bebannya bertumpu sama gue, nggak bisa. Apalagi kalau turni Valo terus pagi, gue mundur duluan dah. Gue kalau pagi tuh belum on, sumpah. Gue waktu itu ikut turni Valorant, turni cewek. Tadinya udah kalah turun lower bracket, terus menang, main lagi besokannya. Tapi gamenya tuh paginya pun nggak pagi-pagi banget, paginya tuh jam 12. Tapi gue tuh masih kayak aduh capek banget sumpah. Nggak bisa gue. Jam 12 menurut gue pagi, karena gue biasanya gue tuh nggak bisa main Valorant kayak jam 1, jam 2 gitu, gue nggak bisa gue. Gue tuh kalau mau main tuh kalau abis bangun tidur siang tuh gue aimnya on tuh. Jam 7 malam, jam 11 malam tuh bisa gue. Sore malam gue bisa. Kalau siang turni jam 10, wah udah GG. Gue udahlah, gue call GG aja. Turni jam 10 gue walk out. Gue bener-bener gak bisa. Badan gue sakit gitu kan, karena ya namanya juga udah tua ya, kayak encok-encok gitu. Terus mana nyawa gue belum di situ kan, kayak gue deathmatch aja bengang-bengong itu. Tapi gue pengen sih coba turni Valo lagi. Terakhir gue turni Valo tuh gue ngerasa gue kayak sekarang tuh Valonya tuh udah improve jauh dari terakhir kali gue turni.
tapi nggak ada yang tahu dan nggak valid kalau tidak dibuktikan. Jadi gue tuh pengen banget coba, tapi gue harus turni cewek yang kayak waktu itu yang timnya di mix, karena kalau gue ngumpulin tim sendiri gue nggak punya tim. Abis ini pengen ikut turni apa lagi bareng Fakri. Gue apa aja sih asal sama Fakri. Download ulang Mobile Legend pun gue rela. Download ulang Mobile Legend pun gue rela kalau main sama Fakri. Valorantnya alter ego lah, itu mah udah beda level lah. Itu udah level dunia. Celeste jangan dibandingin. Hanabi Gold Lane, gue nangis aja lah Hanabi Gold Lane. Nggak tahu ya, nambah anggota Valkyrie itu keputusan kita bersama. Jadi lihat aja nanti. Idol sambil e-sport bakal capek banget ya, memang. Gue aja kalau nggak karena gue suka, gue nggak akan capek-capek ngusahain latihan tiap hari. Pulang latihan gue tetap main walaupun gue udah mau muntah banget. Tuh lihat, ada zaman-zamannya gue tuh pengen jago di Valorant tapi nggak ada waktunya. Gue tuh latihan pulang malam, zaman-zaman latihan setlist tuh, teater, belum lagi ada event lain. Waktu Soul Luna juga itu gue inget banget, pulang GR itu udah subuh, besoknya berangkatnya pagi lagi, tapi gue masih sempetin main Valorant karena nggak mau aja. Gue nggak mau bikin excuse gitu kayak ya lu capek sih, gue tahu. Kayak gue selalu bilang kayak iya lu capek, cuman ada pro player lain di luar sana yang capek tapi masih tetap latihan. Lalu yang cupu masa mau nggak latihan gitu. Kadang gue lihat friendlist gue, terus gue lihat masih pada main ya. Kayak kan friendlist gue ada beberapa pro player kan, kayak gue lihat mereka aja yang udah jago masih tetap sering main gitu. Lalu udah cupu ngeluh-ngeluh capek lagi gitu kan. Jadi gue nggak pernah skip Valorant satu hari pun sampai sekarang. Iya sih, gue juga kadang bilang ke diri sendiri gitu kayak, ya mereka kan emang kerjaannya main game. Kalau lu kan idol, lu harus ngimbangin juga kewajiban lu jadi idol. Lu harus teater, lu harus ini, lu harus itu. Tapi kadang emang buat hal yang kita suka kita nggak bisa bikin excuse gak sih? Ya kalau lu mau jago, orang-orang kan bilang work hard beats talent gitu. Gue tahu nih pro player nih pasti talented gitu di game itu. Ya kalau lu nggak kerja keras lu nggak akan sampai di level mereka. Jadinya ya udah gitu, selama masih mampu. Selama belum tipes, gue tetap kayak gitu. Gak lah. Gue juga pernah mikir gitu sih. Mungkin bakat gue bukan di main game kali ya,
Tapi ada sih orang yang gak bakat main game tapi dia kerja keras banget. Ada orang yang aimnya gak bagus-bagus banget tapi dia tetap jago. Jadi no excuse sebenarnya. Gua sebenarnya tuh nggak takut sama mental Valkyrie. Maksudnya gue tuh kemarin ngomong kayak gitu karena kenapa ya, Eh, kan Amazon itu baru pertama banget di dunia e-sports gitu. Mereka pasti kaget nggak sih ngelihat komentar-komentarnya pada kayak gitu. Lah gue mah kayak gitu kayak ya gue ketawain aja gitu kan. Tapi ya lu bayangin mereka baru mau nyoba di dunia e-sport, baru nyoba main game, tahu-tahu udah dikata-katain kayak gitu. Kayak ya lu bayangin aja perasaan mereka, woi. Yang ada mereka jadi trauma main game gak sih, nggak mau nyoba lagi. Lu nggak bisa bandingin Amazon sama Valkyrie. Lu mau ngatain gua apa kayak, gua mah nggak ada pengaruhnya. Tapi mereka kan kita nggak tahu. Gua mau baca nggak baca nggak pengaruh di gua, tapi gua tuh concern sama teman-teman gua loh. Kayak gua bayangin perasaan, apalagi eh, yang masih kecil-kecil gitu, kayak Adele. Kan biasanya anak kecil tuh kayak nggak mau kalahan gitu kan. Gimana perasaannya baca kayak gitu? Gimana kalau mereka beneran beneran ngerasa kayak iya emang gua nggak bakat kali, nggak mau coba ah gitu. Kalian harus ingat, mereka tuh bukan pro player. Mereka bahkan nyemplung ke dunia e-sport juga baru ya udah ini nyoba Pokemon Unite. Harusnya dilatih dulu baru dibikin. Ya masalahnya kerjaan kita nggak cuman main game sih. Masalahnya kita pun mau fokus ke Pokemon Unite aja susah. Karena ya ada teater, ada event-event lain yang dimana kita harus latihan juga. Terus pulangnya malam aja kita masih sempetin main Pokemon Unite. Gue nggak nyalahin mereka sih, karena mungkin mereka juga nggak tahu jadwal kita kan. Kayak mereka cuma taunya lu sih main tinggal main. Ya iya, kalau ada waktu latihan gue juga mau latihan bro. Nggak, dibanding ke concern sama Valkyrie, gue lebih jangan gitulah ke Amazon. Kalau gue mungkin udah tahu gitu ya, gak usah lihat komen. Tapi mereka tahu. Terus kalau mereka baca sakit hati, terus trauma, nggak mau nyobain e-sport lagi, gimana mau berkembang? Gimana mereka bisa tahu kalau ternyata passionnya di e-sport tapi trauma, kepukul mundur gara-gara omongan kalian, gimana? Gua mah gua mah di Valorant udah dikatain lu nggak bakat aja gue masih ngotot. Nggak ada efeknya di gua, tapi di mereka kan kita nggak tahu. Jadi lebih baik kayak
Iya sumpah gue dari kemarin tuh gue nginget-nginget. Jadi dulu kan gue ini, dulu tuh gue fans Barca kan. Terus Barca tuh kayak kalian dulu tuh sering kalah gitu. Terus gue inget banget ada quote, eh, menang dihujat, kalah dihina, tapi kami tetap bangga dukung Barcelona. Gitu. Jadi gue kayak saya tetap bangga jadi Valkyrie bro. Ya gitu deh guys ya. Gak sih, aku nggak butthurt sih. Dan untungnya hari ini banyak yang apresiasi. Makasih banyak. Kayak makasih kalian sudah melihat bahwa Valkyrie itu udah benar-benar berusaha gitu. Oh, udahan dulu. Dari nomor 13. Loading. Hah, gak bisa nge-scroll. Ntar ya. Oh no. Dari nomor 16 ada Mas Agik, ada Kak Sid, ada Creeper. Happy birthday Creeper. Happy birthday duluan. Ada Kak Telan, ada Rap, ada Kak Galon, ada Kak Agazel, ada Kak Iki, ada Ko Erik, ada Bitter Boba, ada Kak Mail, ada Grand Ninja, ada Kak Eko Saputra, ada Kak Budianto, ada Alfian, sama ada Kak Andreas. Thank you yang udah nonton hari ini. Ada Ilham, ada Kurniawan. Thank you ya. Makasih semua yang udah dukung Fakri. Ada Dara ya, ada Dara. Ada Rugasi, ada Kimon, ada Kentung Kentang. Makasih ya. Nonton teater jangan lupa. Nonton teater enggak, ini enggak kode woy. Gua aja nggak show, gue masih. Oh iya, ini meluruskan aja ya. Jadi gue tuh sakit, bukan sakit kayak demam gitu. Gue emang lagi cedera. Terus jadi ternyata cedera ankle gue kira nggak parah, itu ternyata parah. Nggak parah banget sih, cuman kayak ternyata itu cedera ATFL, ya, cedera ligamennya ada yang sobek gitu. Terus di dalamnya ada cairan atau apalah gitu, gue nggak ngerti kan, kayak bahasa dokter gitu ya. Dan masih lagi dalam masa pengobatan gitu, jadi sabar aja, tunggu aku kembali. Oke? Enggak, gue nggak lagi liburan di Bali, enggak. I'll be back soon. Makasih ya.